Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan magang kami selama 1 bulan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kurotin Ayuninga yang membimbing kami dalam pengerjaan laporan magang. Sebelumnya perkenalkan kami, nama saya Rahmat Sobri. Nama saya Priyatin Ramadhani Firmansyah. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil magang kami di PT UAS Muda Harmonis. Di mana PT UAS Muda Harmonis adalah suatu pabrik yang memproduksi pupuk organik, di mana pupuk organik ini disubsidi dari pemerintah. Untuk PT UAS Muda Harmonis merupakan salah satu mitra investor PT Petrokimia Gresik, dan sedangkan PT Petrokimia Gresik adalah produsen pupuk di bawah naungan BUMN. Kemudian ada tingkatan atau flowchart dari PT Petrokimia Gresik. Yang pertama adalah di eksekutif, kemudian legislatif, kemudian ada Menteri BUMN, kemudian ada Petrokimia Gresik, kemudian mitra investor yaitu PT UAS Muda Harmonis. Kemudian latar belakang kami yaitu melakukan kerja praktek di PT UAS Harmonis. Kami ingin menambah wawasan atau pengetahuan tentang suatu pupuk, di mana kami menggunakan metode POKAYOKE di dunia industri sehingga dapat minimalisir atau menghilangkan risiko yang terjadi di produksi. Selain itu, kami dapat bersinergi kepada para ahli baik teknik maupun manajemen sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di industri. Secara garis besar, program studi kami yaitu manajemen rekayasa merupakan cabang keilmuan teknik yang dikombinasikan dengan ilmu manajemen untuk menghasilkan inovasi, produksi, proses, dan sistem bisnis. Kemudian ada struktur organisasi unit kerja, di mana ada struktur operasional, kemudian ada kepala gudang, kemudian ada mandor, kemudian asisten mandor, kemudian tenaga kerja. Di kepala gudang sendiri bekerja yaitu untuk membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusi. Kemudian yang kedua, mengawasi, mengontrol operasional gudang. Kemudian yang ketiga, menjadi pemimpin bagi semua staf gudang. Kemudian yang mandor. Mandor bekerja di lapangan untuk mengarahkan teman-teman pekerja untuk selalu safety juga. Yang pertama itu membuat perencanaan permintaan semua kebutuhan untuk proses produksi. Yang kedua, mengatur, mengkoordinasi, mengawasi semua tugas bawahannya agar sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga juga bertanggung jawab dalam pencapaian target produksi. Kemudian ada asisten mandor. Asisten mandor ini membantu pekerjaan dari mandor. Kemudian yang terakhir ada tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu yang pertama melakukan proses produksi pupuk organik. Yang kedua melakukan pengangkutan bahan baku yang datang. Kemudian yang ketiga melakukan pengangkutan pupuk ke truk yang akan dikirim. Seperti itu. Selanjutnya yaitu proses produksi dari pupuk organik. Yang pertama yaitu pencampuran atau mixing. Mixing ini dilakukan di pen granulator. Bahan-bahannya antara lain kotoran ayam, kotoran sapi, dolomit, mixtro, dan air. Selanjutnya setelah dicampur akan dilakukan dibawa ke fan belt, terus menuju ke conveyor ke roll dryer. Nanti akan dipanaskan dengan menggunakan burner yang berbahan bakar kayu. Next. Tahap selanjutnya yaitu dialirkan konveyor masuk ke mesin ayak. Dalam mesin ayak terdapat hasil ayakan yang kurang sempurna. Nah, nanti ketika dialirkan maka akan menghasilkan bahan yang cacat yang dinamakan oversize dan undersize. Oversize ini ukuran yang melebihi dari spesifikasi granul dari pupuk tersebut, sedangkan undersize ini kurang atau lebih kecil dari size
granul pupuk organik tersebut. Selanjutnya, granul yang memiliki ukuran yang sesuai standar akan langsung dimasukkan ke dalam kantong yang berukuran 40 kg per sak. Yang kelima yaitu ditimbang apakah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari PT Petrokimia Gresik. Dari PT Petrokimia Gresik nanti akan diuji sampling dan ketika waktu packing nanti akan dilebihi isi pupuknya karena akan mengalami penyusutan pada pupuk tersebut karena kelebihan kadar air yang belum mengering dari pupuk tersebut. Next. Kemudian ada data pengendalian kualitas yang telah dilakukan oleh perusahaan, yaitu pengendalian kualitas perusahaan sepenuhnya berada dalam pengawasan unit quality control. Melalui wawancara dapat kita ketahui bahwa langkah pengendalian kualitas dilakukan oleh perusahaan selama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih fokus kepada kualitas bahan yang diperoleh dari supplier, kualitas SDM, dan lama proses pekerjaan. Kemudian yang kedua, melihat dan memeriksa hasil yang rusak, recheck. Kemudian melihat kualitas yang dapat dipakai atau tidak. Yang ketiga, yaitu merekap jumlah produk yang dianggap rusak dan tidak dapat didistribusikan kepada konsumen. Kemudian yang keempat, melakukan pengisian worksheet setiap hari. Karena untuk mengetahui beberapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap ton pupuk organik. Nah, ini adalah harga pokok produksi atau HPP. Berdasarkan hasil wawancara kami di lapangan dan di kantor, kami menemukan dan mendapat data sebagai berikut. Ada tanggal di setiap harinya, kemudian ada catatan gudang produksi, yaitu produksi kita membutuhkan bahan yaitu kotoran sapi, kotoran ayam, kemudian dan lain-lain bahan sekalian. Selanjutnya yaitu akan dilakukan pengolahan diagram Pareto. Data yang diinput dari diagram Pareto ini yaitu variasi defek atau kecacatan yang terjadi pada industri pabrik PT Wise Menguda Harmonis. Yang pertama yaitu kantong mengalami kecacatan. Waktu magang kami di sana yaitu mengalami kecacatan pada pengiriman kantong plastik, jahitannya lepas dan pupuk akan dijahit kembali dan akan menambah biaya dari produksi pupuk tersebut. Yang kedua, kerusakan pada palet. Kerusakan pada palet ini sering terjadi karena sering kebanjiran dikarenakan hujan. Yang kedua, tumpukan yang terlalu banyak, yaitu setiap palet ada tumpukan sebanyak 20 ton. Yang ketiga, fan bed crusher patah, diakibatkan karena faktor umur. Yang keempat, rantai rusak pada pen granulator, faktor umur juga. Yang kelima, rantai kendor pada roll cooler, faktor umur juga. Yang keenam, jaring penyaring tidak layak. Ketika jaring penyaring tidak layak, maka ukuran dari granul akan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan dari PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya, kita nilai dari segi kuantitas tiap kecacatan. Dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, kantong mengalami kecacatan yaitu sebanyak 7, kerusakan pada palet sebanyak 10, fan bed crusher patah ada 3, rantai rusak pada pen granulator ada 1, rantai kendor pada roll cooler ada 1, jaring penyaring tidak layak ada 1.
Selanjutnya akan dilakukan persentase dari kecacatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu 30%, yang kedua 43%, 43%, yang ketiga 13%, yang keempat 4%, yang kelima 4%, dan yang keenam 4%. Lalu ditotal dengan hasil 100%. Selanjutnya dilakukan kumulatif dengan total sama juga, yaitu 100%. Selanjutnya pengolahan data dari diagram Pareto. Di sebelah kiri bagian diagram ini yaitu jumlah dari kecacatan, lalu yang bawah ini variasi kecacatan pada pabrik, dan yang sebelah kanan diagram itu persentase dari hasil perhitungan variasi kecacatan tersebut. Dari tabel dapat dilihat bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah kerusakan pada palet. Hal inilah yang menyebabkan tumpukan pupuk yang paling bawah akan mengalami penyusutan dikarenakan tanah yang lembab karena hujan dan tumpukan pupuk yang terlalu tinggi. Diagram Pareto yang menunjukkan berbagai permasalahan terjadi pabrik seperti ini. Selanjutnya akan diolah dengan menggunakan fishbone diagram. Setiap variasi kecacatan akan dimasukkan ke dalam fishbone yang nantinya hasil akhir atau outputannya akan menghasilkan solusi dari kecacatan tersebut agar tidak terjadi. Dari fishbone diagram dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor yang disebabkan kesalahan manusia, yaitu kurang teliti dan tidak fokus saat produksi berlangsung. Saat kecacatan terjadi, seharusnya pekerja langsung memperlambat mesin dan mengganti kantong bahan untuk bisa diproses kembali. Namun karena kelalaian pekerja, maka kecacatan produk pupuk organik menjadi besar. Faktor kecacatan kualitas tidak bisa dihindari. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan metode yang telah dilaksanakan, yaitu yang pertama, bahan baku yang memiliki kualitas kurang baik akan tidak sesuai dengan parameter sampling. Pupuk akan mengalami kerusakan bentuk granul. Yang kedua, kemasan sangat mempengaruhi produk karena kemasan adalah tempat untuk menyimpan agar terhindar dari panas, matahari langsung, dan memudahkan ketika membawa. Dan jika kemasan mengalami kerobekan akan mengakibatkan pupuk menjadi terurai. Oleh karena itu pada kemasan pupuk terdapat himbauan untuk tidak digancu karena akan membuat robek dari kemasan tersebut. Selanjutnya faktor mesin. Terdapat satu faktor yang disebabkan mesin, yaitu jika mesin digunakan terus-menerus dan kurang melakukan perawatan, hasil dari produksi akan tidak sempurna dan mengalami kecacatan atau tidak sesuai spesifikasi. Bentuk granul tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu biaya kehilangan atau loss cost dari produk. Rumusnya loss cost sama dengan total downtime mesin dibagi jam kerja dikali produksi shift dikali HPP. Setelah perhitungan rumus tersebut akan dihasilkan sebagai berikut. Untuk kesimpulan dan saran selama kita magang di PT OS Mahmud Harmonis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi pada palet kayu berfungsi sebagai alas untuk menyimpan pupuk. Palet dengan kualitas kayu yang jelek akan mudah keropos dan rusak. Hal ini mengakibatkan pupuk mengalami penyusutan dikarenakan suhu yang lembab dan penumpukan pupuk yang tidak sesuai. Kemudian hasil analisis fishbone diagram diketahui bahwa terdapat dua faktor yang disebabkan oleh manusia,
yaitu kurang teliti dan tidak fokus. Kemudian saat produksi berlangsung. Kemudian terdapat dua faktor yang berhubungan dengan kualitas yang telah dilaksanakan, yaitu bahan baku dan kemasan. Terdapat satu faktor yang disebabkan oleh mesin, yaitu pemakaian mesin secara terus-menerus. Kemudian ada para pekerja yang mengabaikan APD, karena APD di sana sudah dilengkapi, cuman para pekerja tidak menggunakannya. Kemudian ada pendataan proses produksi yang berada di perusahaan ini masih menggunakan manual, karena di sana harus turun langsung ke lapangan, masih menggunakan kertas dan itu kurang efektif. Selanjutnya saran dari kami setelah magang berakhir, yaitu yang pertama, kualitas palet kayu untuk alas penempatan pupuk seharusnya sesuai kriteria agar tidak mudah keropos dan juga bisa tahan lama. Hal ini dipengaruhi oleh suhu ruangan yang lembab. Yang kedua, seharusnya para pekerja lapangan mematuhi aturan yang dibuat agar untuk selalu memakai APD demi keselamatan mereka. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan menyiapkan suatu sistem untuk proses rekapitulasi data lapangan agar sinkron dengan data yang di kantor. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau miskomunikasi saat menginput data setiap harinya. Yang keempat, perusahaan sebaiknya merenovasi gudang dan bangunan pabrik karena bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan yang cukup parah atau kurang layak ditempati untuk proses produksi. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kepada pekerja lapangan selama proses produksi berlangsung. Kemudian kami juga langsung terjun ke lapangan, tidak hanya di kantor. Kami juga ikut menghitung berapa tumpukan dari pupuk organik ini. Ini foto kami ketika di atas tumpukan pupuk organik ini. Ini foto di atas. Kemudian kami juga ikut mendata dengan karyawan di lapangan seberapa banyak tumpukan. Kemudian kita masukkan data, kemudian pengiriman barang. Nah, ini juga kita turun ke lapangan langsung untuk melihat berapa banyak bahan utama yang akan dibutuhkan untuk produksi. Ini kita lihat juga memantau para pekerja untuk mengangkut pupuk ini ke dalam gudang agar tertata dengan rapi. Kemudian kami juga menulis data agar data antara di lapangan dan di kantor bisa tersinkron dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.